oke. Aku pinta. Tinggian. Oke. Buka tuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, Bapa Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kali yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Kau ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan
Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Ya Bapa, ya Bapa. Haleluya. Malam ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendekat kepadamu dan kami boleh menikmati kehadiran malam hari ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini, baik yang berada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya hadirat-Mu Tuhan benar-benar semakin nyata untuk kami malam hari ini. Dan biarlah kuasa-Mu menjangkau kami sekalian yang mengikuti live stream malam hari ini Tuhan. Yes. Kami berdoa dimanapun saudara-saudara kami boleh berada Tuhan, yang mengikuti live streaming kiranya Tuhan menjamah, Tuhan menyatakan kuasa-Mu, Tuhan Haleluya. menyatakan kehendak-Mu, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Yes. Yang sakit Tuhan akan berikan kesembuhan, Tuhan Dalam akan nama menyatakan Tuhan. kuasa pemulihan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa buat kami Tuhan, Engkau Allah penyembuh buat kami. Yes. Apapun sakit penyakit yang kami derita Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sembuh oleh Yes. bilur-bilur Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami juga yang saat ini masih bergumul dengan pekerjaan, yang saat ini juga bergumul dengan tantangan-tantangan di tempat pekerjaan mereka Tuhan, dan mungkin juga bergumul dengan rumah tangga mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang akan membukakan pintu yang telah tertutup berabad-abad. Engkau sanggup mengadakan mujizat yang tidak lazim dalam kehidupan umat-Mu yang mengikuti live stream malam hari ini Tuhan. Engkau akan mengadakan mujizat-Mu Tuhan. Yes. Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, dan Tuhan Engkau akan menyatakan urapan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan kelepasan, mereka mendapatkan jalan keluar, dan mereka Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Yes. Dan mereka boleh menikmati tangan Tuhan yang selalu menopang, sehingga mereka boleh kuat menghadapi setiap masalah yang ada di depan mereka, dan mereka akan menyelesaikannya dengan gilang gemilang, dengan kemenangan yang Tuhan taruh dalam hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-firman-Mu tidak akan pernah undur dari setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan firman-firman-Mu akan terus menghidupkan iman mereka, terus menghidupkan semangat mereka, sehingga mereka boleh tetap memiliki pengharapan di situasi yang tidak baik Tuhan. Mereka boleh menatap Engkau yang sungguh sangat baik buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini kami yang berada di gereja ini Tuhan, kami pun boleh berbagi hati ini Tuhan untuk mendoakan negara kami, bangsa kami, terlebih untuk pemerintahan yang baru pada saat ini Tuhan. Kami mau berdoa juga buat kota di mana kami boleh Tuhan tempatkan. Kami mau berdoa juga untuk gereja ini, biarlah Tuhan Engkau memberkati dan Engkau menjawab setiap seru doa kami malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan khusus berdoa untuk Indonesia, berdoa khusus untuk pemerintahan yang sudah terbentuk, yang sudah dilantik. Kita berdoa biarlah kuasa Tuhan boleh menopang pemerintahan ini, Tuhan yang memampukan, biarlah bangsa ini boleh menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Dan kita akan berdoa juga untuk kota kita. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita berdoa dengan suara yang terdengar dari telinga kita. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, bangsa kami berdoa bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih kiranya Tuhan tetap melawan bangsa berikan kami, kepada Tuhan tetap menyertai dalam mengurapi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena segala pelantikan presiden yang baru Tuhan berjalan dengan baik, dan segala kabinet yang sudah disusun ya Tuhan. Tuhan biarlah mereka juga memberikan hikmat agar mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau halau dari niat-niat orang jahat Tuhan dalam bangsa kami. Engkau halau bagi mereka yang mementingkan kepentingan pribadi mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah mereka tetap mengandalkan hikmat marifat daripada Engkau ya Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa,
dari segala permasalahan, dari segala keterpurukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan bangsa ikut tangan mereka dan Tuhan menolong, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk daerah ini, Banyumas dan sekitarnya. Tuhan memberkati daerah ini yang lebih lagi. Tuhan menyertai daerah ini, jadikan daerah ini daerah yang aman, damai, tentram, nyaman ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Jadikan daerah ini daerah yang benar-benar toleran dengan berbagai macam keberagaman agama di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan gereja-gerejamu di tempat ini Tuhan dapat beribadah dengan leluasa, memuji memuliakan nama-Mu. Dan biarlah banyak juga mengenal Engkau Tuhan Yesus di daerah ini. Terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuasa dalam berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Dan kita akan berdoa buat gereja ini, berdoa untuk GBS Purwokerto, kita berdoa untuk hambanya, Bapak Gembala kita berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan, menopang, dan juga Tuhan yang akan terus memimpin hambanya ini untuk dapat terus menggembalakan jemaat di tempat ini. Kita akan berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang lama undur, yang lama tidak kelihatan. Kita akan doakan mereka biar kasih Kristus kiranya yang akan menjamah hati mereka masing-masing sehingga mereka boleh kembali kepada Tuhan dan beribadah kembali di tempat ini. Kita akan berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan percayakan tanggung jawab pelayanan, kiranya Tuhan juga akan menolong dan memampukan untuk terus melayani Tuhan sepanjang hidup mereka. Saya minta Pak Victor untuk berdoa pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari Tuhan kami tetap berdoa untuk gereja ini Tuhan Yesus. GBS Purwokerto Tuhan Yesus, jadikan gereja ini gereja yang penuh damai Tuhan Yesus. Jadikan gereja ini dapat bertumbuh iman bagi kami para jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan kirimkan juga banyak jiwa datang ke tempat ini Tuhan Yesus untuk dapat memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Mereka dapat mengetahui tentang kebenaran firman di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Robin Harjo dan Bu Bibi Tuhan yang mengembalakan di tempat ini. Tuhan tetap menyertai mereka, menjaga kehidupan mereka, memberikan hikmat, marifat Tuhan dalam mengembalakan di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kemampuan yang lebih lagi Tuhan Yesus dalam mengembalakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati kehidupannya, segala cita-cita harapannya Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang mengabulkannya tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan juga tercampur di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk rencana perbaikan renovasi gereja ini Tuhan ya, tetap kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala apa yang kami butuhkan di tempat ini Tuhan yang menyerahkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit Tuhan Yesus. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan juga mereka yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, Tuhan jemaat-jemaat-Mu, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan bukakan jalan, berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan mereka Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau dalam setiap permasalahan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau melawat kehidupan mereka, Engkau berkati pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan biar kami para pelayan-Mu tetap bersemangat, tetap bersatu hati memuji memuliakan nama-Mu, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Apa yang jadi kebutuhan kehidupan mereka Tuhan yang mencukupkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Ibu Suci berdoa untuk agenda Natal di bulan Desember, berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang ada di tempat ini. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Terlebih kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa Bapa untuk setiap agenda
memberkati Bapa. Apapun yang menjadi kebutuhan kami Bapa, kami percaya Engkau yang akan mencukupkan Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk setiap kegiatan ibadah-ibadah di tempat ini Bapa, kami percaya Engkau melawat dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah berkat-berkat yang baru terus Engkau curahkan Bapa, dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya kepada Engkau Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap kegiatan ibadah pemuda, remaja dan anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Bapa, Engkau melawat dalam ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Engkau terus memberikan kesetiaan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, biarlah setiap talenta-talenta yang mereka punyai, mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau juga sudah memberikan mereka dengan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam pengharapan-Mu Bapa. Kami percaya Bapa, Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah pengharapan kami Bapa. Engkaulah Allah satu-satunya yang dapat kami percayai Bapa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kekuatan kepada kami Bapa, untuk dapat menerima berkat yang melimpah dari Engkau Bapa, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang banyak Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami. Dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan pada malam hari ini Bapa. Karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya Engkau sudah mendengar apa yang menjadi keluh kesah dan doa-doa kami. Kami bersahabat bagi jemaat Tuhan seluruhnya, juga saudara-saudara yang sudah masuk gabung dalam live dan channel YouTube. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami mau membaca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus berkuasa memberkati kita semua, katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Malam hari ini kita akan membaca, merenungkan kitab Daniel pasal yang ke-10. Kita sudah sampai kitab Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10. Penglihatan Daniel di tepi sungai Tigris. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannya penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris. Kuangkat mukaku
Lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, aku jatuh pingsan tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada tangan menyentuh aku dan membuat aku gemetar pada lutut dan tanganku. Ayat berapa? 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkelur. Tetapi suatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku, lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Ia berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberiku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku akan kembali untuk berperang melawan pemimpin Persia. Dan sesudah aku selesai dengan dia, pemimpin orang Yunani akan datang. 21. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu itu. Seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kitab Daniel bagian ini adalah kitab nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang Kristus datang yang kedua kali. Jadi pada pasal yang ke-10 ini menubuatkan atau memberikan gambaran apa yang terjadi pada waktu akhir zaman
akan ada masanya kesusahan yang besar. Ya, kesusahan yang besar. Dan ini sering ditanyakan oleh teman saya, apakah sekarang ini sudah masuk kesusahan yang besar itu? Ya kan? Nah, kalau dalam perjanjian baru di mana tertulis ya, karena hari-hari ini jahat, tetaplah berdoa, kuasailah dirimu, jadilah tenang. HP-mu coy. Efesus pasal yang ke-6 ayat 16, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, itu Efesus pasal yang ke-5 ayat 16. Di mana gambaran yang terjadi pada masa-masa akhir zaman adalah banyak guru palsu, nabi palsu, orang mementingkan diri sendiri, dan yang terjadi keserakahan di mana-mana hanya untuk kepentingannya pribadi. Maka yang terjadi adalah yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Nah, terjadi penindasan di mana-mana, ya kan? Terjadi penyuapan di mana-mana. Maka yang terjadi adalah masa kesusahan yang besar. Kira-kira masa kesusahan yang besar sudah dimulai atau belum? Kira-kira sudah dimulai atau belum, Pak? Sudah ya. Ya, kita anggap sepakat bahwa masa kesusahan yang besar menjelang kedatangan Tuhan sudah dimulai. Ya. Buktinya bahwa hari-hari ini hampir pelaku usaha yang kita temui mengatakan bahwa usaha susah. Bahkan dikatakan ini, ketika saya menemui seorang tambal ban, dia katakan kalau mengharapkan hasil dari tambal ban ini, Pak, kita akan kelaparan. Di Kolonel Sugiono yang punya ban mobil-mobil itu, ya kan? Dia bilang kalau mengharapkan hasil dari pekerjaan tambal ban ini, kita masih kelaparan. Nah, padahal saya kadang buka, saya kadang enggak. Iya, kenapa Pak? Kenapa enggak buka tiap hari? Gimana mau buka? Badan enggak kuat. Lah kenapa? Gula darahnya 400 sampai 600. Lemes. Enggak bisa kerja. Jadi tangannya itu kadang kesemutan, enggak bisa untuk ngangkat tremor. Nah, apalagi ngungkit roda mobil. Kalau roda motor masih enteng, mobil gak kuat. Nah terus Pak, ya alhamdulillah punya kos-kosan. Oh masih ada penghasilan lain. Puji Tuhan. Berapa plong Pak? 15. Per bulan berapa Pak? Iya, dia bilang begitu. 500 kali 15 masih gede. Nah, tapi anaknya masih kecil-kecil Pak. Ya untuk sementara oven kayak gini, berarti kan passive income yang hanya untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari pekerjaan tambal ban tidak memungkinkan.
Sepi kok Pak, sepi kok Pak. Yang tadinya saya mau tuker ban bodol dengan ban bekas, mau impasan, pada akhirnya saya nggak tega, bayar saya. Belum tentu satu hari itu ada yang nambal Pak. Iya. Ya banyak yang baru, apalagi sekarang ban mahal katanya kan. Jualan ini belum tentu laku katanya. Oh gitu. Akhirnya apa? Ya udahlah Pak, kalau bisa gantikan sekalian, bisa kuat. Oke. Niat saya mau bayar. Tapi ban yang saya tukar ndak apple to apple, mau nggak mau harus bayar 80.000. 80.000 saya sudah beli ban serep 80.000. Nah, di sini dikatakan bahwa kesusahan itu sudah terjadi hari-hari ini. Bukan belum terjadi. Banyak pelaku usaha yang mengatakan bahwa hampir semua orang sih, bahkan banyak usaha-usaha yang tutup, tidak berlanjut ya. Dan banyak orang-orang yang menganggur. Ya, kalau usaha-usaha pada tutup, banyak orang menganggur. Bagaimana mau melamar pekerjaan sementara lapangan pekerjaannya nggak ada? Ya. Makanya kemarin saya ketika sharing dengan anak-anak muda, saya bilang, bagaimana kalian bisa punya cita-cita supaya menjadi orang yang berhasil? Kalau, ya kan? Kalau tidak punya keahlian, ya kan? Sekarang hitung-hitungannya kan, Owen kemarin belum dihitung ya Owen ya. Owen kelas 10 kelas 1 ya. Kelas 1 ya. Kelas 1 ditambah 2 tahun lagi lulus SMA, ditambah 4 tahun sarjana, berarti 6 tahun. 6 tahun ke depan lulus sarjana, ya kan? Berarti 10 tahun yang akan datang harusnya Owen ini sudah punya pekerjaan yang mapan. 6 tahun baru lulus sarjana, ya, 4 tahun kerja harusnya sudah mapan. Nah, kalau tidak punya keahlian, apa yang akan terjadi? Pengangguran, ya kan? Kalau mau ngelamar, tentu kita akan ditanya, kamu bisa apa? Nilainya bagus, ya, kurikulum merdeka, tapi keterampilan tidak ada. Nilai kumlot Pak, 3,5 misalnya, tapi keahlian tidak ada. Banyak kurikulum merdeka, hanya untuk sarjana, hanya untuk melamar apa? Masuk di mana itu? Penjual cilok apa? Pak Suaci. Kalau nggak salah di kota Cilacap atau di Cirebon. Buka lowongan pekerjaan ya Pak Suaci, yang lamar itu banyak banget. Bakso Aci, toko bakso Aci, apa rumah makan bakso Aci itu. Tapi yang lama begitu banyaknya, bayangkan. Berarti kan kekurangan lapangan pekerjaan. Lah kalau sekolah hanya untuk melamar kerja, ya banyak pengangguran. Karena lowongan pekerjaan sedikit. Nah, makanya hari ini saya mendengar komentar dari Wakil Menteri Pendidikan yang dipanggil dari China, ya Profesor Stella Christie itu bilang bahwa dunia pendidikan kita mengalami sesuatu kesalahan yang besar. Ya, masa selevel perguruan tinggi nilai bobot pengajarannya sama dengan SMA? Tidak ada sesuatu yang baru di perguruan tinggi. Jadi hanya mendengarkan dosen baca, menerangkan. Tidak harusnya, ya,
profesor itu bilang di level perguruan tinggi universitas itu create, menciptakan sesuatu. Nah, sekarang di Indonesia bukan create, mendengarkan dosen ajar. Makanya nggak jauh beda levelnya dengan anak SMA lulusannya. Nah, walaupun cum laude 3,5 misalnya. Karena apa? Hafalan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu untuk memasuki masa-masa yang sukar yang sudah kita jalani hari-hari ini, ya, terbukti di mana-mana orang bilang susah. Maka di situ dikatakan yang diberitahukan kepada Daniel disuruh gini, ya, firman itu benar, ya, dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannyalah firman, camkan firman Tuhan, diperhatikanlah, perhatikanlah penglihatan firman Tuhan itu, ya. Dan hari-hari ini terbukti banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, mengaku Kristen, tidak mencamkan firman Tuhan, tidak memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Bahkan ketika ibadah asik mainan handphone. Ya, kelihatan kok dari mimbar itu kelihatan siapa yang main handphone dan siapa yang yang dulunya, ya, yang masih rajin, ya, bawa Alkitab, ya, sudah mulai gak bawa, ya kan? Yang tadinya mencatat sudah mulai gak catat, ya. Sementara orang yang namanya belajar itu ada input data. Ya, input data itu ada sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang, sesuatu yang diulang-ulang, dan suatu ketika kita pakai datanya itu ada muncul. Ya kan? Makanya di sini dikatakan, ya, firman itu benar, camkanlah, perhatikanlah. Bahkan dikatakan waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. 3 minggu penuh, 3 hari 3 malam. Mana gimana Mbak rasanya, Mbak? Lemes. Ini 3 minggu penuh. Tidak makanan yang sedap tidak aku makan. Berarti kan tawar ini. Iya, puasa Daniel 21 hari. Ya. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam. Jadi ini sebenarnya makan sayur-sayuran. Vegetarian. Ya. Udang gandul. Wah, ngedrop malah. Tambah ngedrop ini. Ya. Bahkan di situ dikatakan dia sampai tertelungkup, jatuh ke tanah, pingsan, lemes. Ya. Bisa bayangin waktu makan, telat makan yang nemen itu kan, lemes nggak kan? Ya, kira-kira pusing nggak? Lapar banget? Pusing ya? Pusing? Emosi? Pusing mungkin ya. Emosi nggak? Sensitif nggak? Hah? Bener, nggak sensitif. Sudah lapar disuruh-suruh. Sensitif nggak? Oh enggak, masih kuat dia Pak. Ya. Jadi puasa Daniel 21 hari dengan makan sayur mayur. Makanan yang sedap dia tidak makan katanya kan. Dan di situ dia katakan sampai lemas, pingsan. Dan dikatakan demi apa? Supaya terjadi pemulihan untuk bangsanya. Ya. Dia menyampaikan kebenaran firman, ya, untuk dicamkan dan diperhatikan.
Bahkan di ayat yang terakhir dikatakan apa? Tidak ada yang berada di pihakku. Ayat 21. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka. Tidak ada yang di pihak Daniel untuk bersatu dengan Daniel, bersekutu dengan Daniel untuk melawan sesuatu yang tidak benar. Jadi Daniel cuma ditemenin siapa? Mikael. Bayangkan Mbak, sudah puasa 21 hari, tidak makan yang sedap, pokoknya ya godong-godongan. Kayak gitu kalau sing ngancani, ya kan? Puasa ngopi, pahit. Pahit ya. Ya kan? Gak ada yang berpihak pada dia. Tapi di situ dikatakan Tuhan datang sesuai dengan perkataan Daniel. Casplong, Pak. Mujarab. Jawab doanya Dijabah. Nah, dijabah. Dikabani Pak, dikabulkan. Sehingga di situ ayat yang ke-10 ya. 11. Ketika jatuh pingsanlah, ayat 9, aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah, tapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut. Jadi bangun pun masih gemetaran. Ya, katanya kepada Daniel, engkau orang yang dikasihi. Perhatikan di sini. Daniel, engkau orang yang dikasihi. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dikatakan Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Ternyata di situ untuk mencari Tuhan pun, mendekat kepada Tuhan pun, di situ dikatakan tidak selalu menyenangkan kan? Buktinya sampai pingsan, ya, lemes, gemetar. Ayat 12, lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian, untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Jadi tujuan berpuasa itu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Jadi malaikat Tuhan diutus oleh Tuhan untuk apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Untuk apa? Mengabulkan orang yang berdoa itu. Ya. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kalau di dalam gereja aja masih sombong gimana, Pak? Datang ibadah aja masih sombong. Bagaimana mungkin doanya itu nyampe? Doanya hanya sekedar doa apa Pak namanya Pak? Lifestyle. Ya. Doanya itu hanya lip service. Hafalan. Doa makan masih ingat, Pan? Oh, udah lupa ya. Kita masih ingat, Pan? Ya. Di sini doa menghampiri Tuhan itu dengan rendah hati. Maka di situ dikatakan orang yang mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati, ia dikatakan dikasihi. Ya. Terus Tuhan menjawab sesuai dengan ucapannya. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Ya. Setelah itu Daniel mengalami
kekuatan. Ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Jadi ketika Daniel merasa lemah, tidak berdaya, Tuhan datang menolong tepat pada waktunya dan berkata, hai engkau yang dikasihi, kembali dikatakan dikasihi. Ya, ayat yang ke-11 dikasihi, ayat yang 19 dikasihi. Jangan takut, kamu tidak akan mati. Jangan takut, sejahteralah engkau. Wah, keren kan? Jadilah kuat, ya jadilah kuat. Ya, berbicaralah kiranya Tuhanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan, tempat sumber kekuatan saat kita lemah, saat kita bergumul, ya kata di situ apalagi untuk menghadapi masa yang sukar, kesusahan yang besar, ya dibutuhkan kekuatan, ya be strong, jadilah kuat, jangan takut, don't be afraid. Jangan takut, ya. Karena ketakutan itu akan menenggelamkan iman percaya kita kepada Tuhan, sehingga kita merasa gamang bimbang bahwa tidak ada harapan. Pada akhirnya kita lemah dan mengikuti bisikan si jahat, bahwa kita tidak mulai percaya Tuhan lagi, ya kan? Maka ketika saat kita lemah, susah, terpuruk, ya, di situ Tuhan berkata, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Ya, orang yang dikasihi Tuhan diberikan kekuatan. Orang yang dikasihi Tuhan diberikan kesejahteraan. Orang yang dikasihi Tuhan diberikan garansi aman. Karena jangan takut, berarti aman. Ya. Walaupun pada akhirnya Daniel harus berjalan sendirian. Ya. Tidak ada garansi ya bahwa orang yang dekat dengan Tuhan itu disukai. Di sini banyak temennya, enggak. Di situ cuma sendirian. Hanya Mikael yang menjadi partner dia. Jadi kita mau gimana? Dalam masa kesusahan yang besar, sementara Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita yang harus mendekati mereka. Kalau mau didekatin, kalau nggak mau didekatin, cari orang yang mau didekatin. Ya, kesusahan yang besar, banyak orang akan mengalaminya, dan yang terjadi banyak orang butuh pertolongan. Ya. Kita yang percaya kepada Tuhan menyampaikan kabar sukacita, jangan takut, jadilah kuat, jadilah kuat. Ya. Orang yang punya Tuhan, dia diberikan kekuatan. Orang yang punya Tuhan, dia dikasihi oleh Tuhan dan dikatakan hidupnya aman. Karena jangan takut berarti aman, sejahteralah kamu. Walaupun banyak orang ingin menjatuh kamu, walaupun banyak orang memusuhimu, tapi percayalah Tuhan sanggup menolong hidupmu. Kiranya pasal 10 tentang kesusahan besar sudah terjadi hari-hari ini, dan bahkan di Perjanjian Baru pun mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ya, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Banyak orang tidak bisa berdoa karena apa? Banyak hal. Sudah misbelief kepada Tuhan. Ya.
Kemarin sempat saya singgung bahwa ketika seseorang ya mulai merasa bahwa dirinya paling kuat, dia bisa sendiri, hati-hatilah, di situ godaan akan datang. Ya, jangan pernah berkata bahwa aku kuat kok di dalam Tuhan. Hati-hatilah di situ. Godaan datang ketika dalam kesendirian. Seperti Yesus ketika sendiri di padang gurun kan iblis datang. Padahal misinya Tuhan Yesus kepada kita orang percaya, kita disuruh pergi ke tengah-tengah serigala. Bukan kita sendirian di kandang domba. Iya kan Pak? Kita justru pergi ke tengah-tengah serigala. Bukan nyaman di kandang domba. Nah, makanya hati-hati kalau sudah merasa sendiri itu lebih nyaman. Ya. Ada yang di depan Pak? Owen? Tante? Firman yang keluar dari mulut Allah itu memberi kita kekuatan. Firman yang keluar dari mulut Allah itu memberikan kekuatan. Firman yang keluar dari mulut Allah memberikan Kita kekuatan. kita kekuatan. Bagaimana orang yang menolak firman? Apakah dia orang kuat? Lemah. Ya. Kalau firman Tuhan diberitakan, terima. Kesimpulan Pak, ayo. Ya. Hei. Simpulannya, tetaplah menjadi orang yang dikasihi Tuhan. Yo. Jadi ketika kalau kita sudah menjadi orang yang dikasihi Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Gitu Pak. Tidak masalah kesusahan itu datang kalau bersama Tuhan. Beres kabeh. beres kan. Mantap coy. Walaupun di tengah-tengah badai, kalau bersama Tuhan bisa tidur. Lu iya no. Lah masa Arab tenggelam bersama Tuhan. Ya kan? Aman deh pokoknya. Yakin aja. Walaupun Penting yakin. banyak orang berkata yang benar, kamu yakin yang benar, buktinya kalau sudah dipertanyakan buktinya, bersyukur apa? Itu ejekan yang paling mendasar. Buktinya mana? Nah, bersyukurlah. Itu kata-kata sebenarnya kata-kata ejekan menantang Tuhan. Kalau sudah keluar kata buktinya mana? Coba buktikan. Buktinya apa? Kalau Tuhan nolong kamu, nantang Tuhan kok. Kita nggak usah doa. Dia yang mendoakan, Tuhan datang sendiri. Oke, sampai di situ kita akhiri doa kita malam hari ini. Oke, siapapun saudara yang sudah bergabung malam hari ini, percayalah kesusahan besar itu sudah berjalan, tapi ketika kita berada di tengah-tengah masa yang sukar itu, jika ada Tuhan dalam hidupmu, tidak ada masalah. Beres kabeh. Ya kan? Kita sama berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, situasi politik, ekonomi bangsa kami, bahkan di kota kami masing-masing, kami banyak mendengar tentang isu-isu orang-orang berkata hidup susah, usaha susah, banyak pengangguran, tidak ada pendapatan, kebutuhan semakin meningkat, ya kan? Tapi kami percaya, kami
punya Tuhan yang besar dan berkuasa. Kami percaya Tuhan sanggup menolong hidup kami. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Mbak Suci, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati anak-anaknya, Tuhan memberkati pekerjaannya, berikan Tuhan kesehatan, kekuatan dan penghiburan, berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan tiap pagi, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupannya. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Victor, Owen dan keluarga yang di rumah. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, memberkati anak-anak, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangganya. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru Tuhan sediakan setiap pagi, dan bahkan berkat pertolongan yang tidak lazim Tuhan sudah siapkan. Saya percaya kesehatan dan kekuatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Victor dan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya mendengar kebenaran ini. Apapun yang menjadi kesusahanmu, jika engkau berada bersama dengan Tuhan, hidupmu pasti aman. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Tuhan pulihkan dan berikan pertolongan. Yang mengalami kesusahan dalam pekerjaannya, mata pencaharian, Tuhan berikan keberuntungan demi keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, malam hari ini saudara dapat istirahat dengan tidur yang nyenyak. Bangun pagi dengan tubuh yang sehat, bekerja dengan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Amin.